Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Saya Yensi sebagai host di acara Talkshow Bincang Sehat, Sehat Yuk bersama Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Dria Asutikno, spesialis radiologi dalam Bincang Sehat dengan tema Peran dan Fungsi USG dalam Penegakan Diagnosa Penyakit. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Yensi. Ya. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik. Baik, Dok, ya. Mbak Yensi sehat ya? Alhamdulillah sehat, Dokter. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke pembahasan berikutnya, silahkan Dokter untuk bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Perkenalkan, saya Dr. Dria Anggraini Sutikno, spesialis radiologi. Saat ini saya bergabung sebagai radiolog di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Ya, baik, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya. Selama ini kita sering mendengar pemeriksaan USG untuk ibu hamil, Dokter. Kemudian sebenarnya apa itu pemeriksaan USG, Dokter? Oke, Dimaksud. ya baik, terima kasih Mbak Yensi. Ya. Jadi memang pada umumnya sekarang itu yang dikenal dengan USG adalah pemeriksaan USG untuk ibu hamil ya. Bahkan tidak sedikit pasien saya, terutama yang bapak-bapak gitu ya, yang laki-laki itu bercanda jokesnya itu kalau sedang dilakukan pemeriksaan USG selalu menyampaikan, bayi saya apa dok gitu, bayi saya apa dok, perempuan atau laki-laki gitu. Sebenarnya sih penggunaan USG itu luas ya, pemeriksaan bisa kita gunakan untuk berbagai macam sistem organ gitu. Oh, gitu. Dan tadi pertanyaannya apa sih sebenarnya pemeriksaan USG itu? Jadi pemeriksaan USG adalah salah satu bentuk pemeriksaan penunjang di mana dia merupakan modalitas imaging atau pencitraan yang menggunakan gelombang ultrasound. Ya, ultrasound itu gelombang suara yang kita tidak bisa dengar, manusia tidak bisa dengar karena frekuensinya sangat tinggi gitu. Dan menggunakan pesawat ultrasonografi yang mengalirkan gelombang ultrasound, kemudian dialirkan ke tubuh melalui alat yang namanya transducer atau probe gitu. Dari transducer ini dia mengalirkan gelombang ultrasound ke organ, kemudian di organ memantulkan gelombang ultrasound, kemudian dibaca di monitor sebagai gambar begitu. Oh, begitu. Wow, sangat canggih sekali ya. Alat kesehatan itu. Jadi artinya organ kita itu juga punya gelombang ya, Dok ya? Gelombang. Ya, sebenarnya gelombang ultrasound itu dihasilkan oleh pesawat USG gitu. Kemudian dari pesawat USG ini kemudian dialirkan seperti tadi menggunakan alat yang namanya transducer yang kemudian ditempelkan langsung ke permukaan tubuh pasien. Nah, nanti dari sini langsung ultrasoundnya itu dialirkan ke organ tubuh. Nanti organ tubuh dia memantulkan gelombang ultrasound kemudian ditangkap di monitor sebagai gambar begitu. Baik, seperti itu. Jadi USG itu bukan hanya untuk ibu hamil. Bukan hanya untuk ibu hamil. Bisa untuk semua pasien. Gitu. Baik, Dokter. Ya. Kemudian apa bedanya pemeriksaan radiologi seperti X-ray dan CT scan, Dokter? Dengan pemeriksaan seperti X-ray atau CT scan itu, bedanya apa, Dok? Perbedaan pokoknya sebenarnya adalah pada radiasinya ya. Jadi untuk X-ray konvensional dan CT scan itu dia pemeriksaan imaging juga, pencitraan juga, namun dia membutuhkan sinar radiasi, sinar X-ray untuk menghasilkan gambar. Nah, bedanya dengan ultrasound tidak menggunakan itu. Jadi menggunakan tadi yang saya bilang gelombang ultrasound sehingga sebenarnya aman untuk ibu hamil, untuk bahkan anak-anak bayi baru lahir juga aman. Begitu. Baik, Dokter. Untuk USG sendiri ini bisa digunakan untuk mulai dari usia berapa, Dokter? Oke. Ya, pertanyaan bagus. Jadi tadi ya sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Jadi dia aman, dia bisa digunakan untuk usia berapa saja, untuk lansia, usia dewasa, anak-anak,
bahkan bayi baru lahir. Kemudian ibu hamil juga aman menggunakan ultrasonografi. Ultrasound. Iya. Dokter. Kemudian dokter, yang selanjutnya, apakah ada efek negatif atau bahaya dok, atau rasa nyeri yang ditimbulkan saat USG dokter? Bahaya sebenarnya begini. Jadi memang secara teori ya namanya ultrasound yang kemudian masuk ke dalam tubuh itu pasti ada efek. Ya, jadi kalau secara teori memang ada yang namanya efek biologis yang ditimbulkan oleh si gelombang ultrasound ini. Namun sampai sekarang memang belum ditemukan adanya laporan atau hasil studi yang menyebutkan bahwa ultrasound ini memberikan efek buruk atau memberikan risiko negatif untuk pasien. Bahkan seperti contohnya pada ibu hamil ya. Ibu hamil itu kan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan itu dianjurkan selama 9 bulan itu setiap bulan diperiksa gitu. Bahkan kalau memungkinkan jika si ibu bisa mengusahakan pemeriksaan itu setiap bulan, USG setiap bulan, itu sangat dianjurkan. Nah, dari situ kita bisa lihat sampai sekarang belum ada laporan penelitian yang menyebutkan bahwa bayi yang diperiksa setiap bulan USG itu kemudian ada efek negatifnya, itu sampai sekarang belum ada memang gitu. Tapi ya itu tadi memang ada efek biologisnya. Maka sebenarnya ultrasound itu kalau yang tadi dari awal saya bilang itu kan sebenarnya untuk kepentingan diagnostik ya, untuk menentukan atau kita mencari ini penyakitnya apa gitu. Jadi kepentingannya untuk diagnostik. Sebenarnya bukan untuk hanya diagnostik saja. Jadi ada fungsi atau peran terapeutik juga. Ya mungkin seperti yang sekarang sudah berjalan itu di unit rehabilitasi medik itu ultrasound bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri gitu. Jadi memang ada efek biologisnya itu ada, sehingga dia punya peran terapeutik. Mungkin nggak hanya itu ya, bisa juga untuk memecah batu empedu, batu ginjal, itu juga kan prinsipnya adalah menggunakan gelombang suara. Iya. Nah, yang saya bahas di sini memang untuk yang kepentingan diagnostik imagingnya. Ya dokter. Baik, pada intinya USG itu aman digunakan sesuai dengan kebutuhan ya dok ya? Iya betul. Iya. Dan tadi mungkin yang belum saya jawab itu ada nyeri atau enggak gitu ya? Itu nyeri itu tidak sama sekali ya. Jadi dia tidak menyebabkan nyeri sama sekali. Mungkin jadi ada beberapa pemeriksaan USG itu yang pemeriksaan USG itu memang non invasif ya. Jadi kita tidak tidak harus membuka bagian tubuh pasien gitu ya. Jadi cukup menempelkan transducer aja, kemudian kita bisa memunculkan gambaran di monitor. Tapi ada beberapa pemeriksaan USG seperti USG transrektal ya dan transvaginal. Jadi transducernya itu berupa batang, berupa stick yang kita masukkan melalui rektum. Ya, jadi alat buang air besar, iya betul, dan transvaginal itu melewati vagina. Ya kalau itu mungkin tidak nyaman ya, sedikit tidak nyaman karena kita memasukkan alat ke organ, organ intim gitu ya. Tapi itu tidak nyeri, hanya saja tidak nyaman gitu kan, kerasa tidak gitu nyaman. Ya. Bagi sebagian pasien memang tidak nyaman. Artinya tidak nyeri ya dok? Tidak nyeri, hanya ya. Mungkin rasa tidak nyaman ada. Betul, ya. Baik, untuk USG sendiri itu apakah ada perlu persiapan khusus dokter? Untuk dilakukan USG itu pasien bisa langsung datang atau harus ada persiapan khusus? Oke. Ya, untuk pemeriksaan USG. Jadi karena macamnya banyak ya. Jadi ada beberapa pasien yang ada beberapa pemeriksaan yang memang harus ada persiapannya, tapi ada juga pemeriksaan yang pasien datang bisa langsung gitu. Contohnya pada pemeriksaan USG perut, USG abdomen gitu ya. Salah satu yang kita periksa adalah kandung empedu ya, kandung empedu di organ di rongga abdomen itu kan ada kandung empedu. Nah, kandung empedu itu dia aktivitasnya dia bisa kolaps atau kempes atau bahkan dia bisa terdilatasi, mengembang. Nah, yang bisa kita periksa dengan USG itu ketika dia kondisinya mengembang ya.
kita harus mengkondisikan ini bagaimana caranya dia mengembang sehingga kita bisa nilai bagaimana dindingnya, kemudian ada tidak batu di dalamnya ya, ada massa tumor di dalamnya. Itu salah satunya adalah dengan pasien kita puasakan gitu. Orang dewasa 6 sampai 8 jam puasa. Puasa juga bukan puasa yang kemudian nggak masuk sama sekali gitu ya. Iya. Jadi puasanya adalah puasa makanan. Oh gitu. iya, dokter. Puasa makanan, makanannya pun juga tertentu. Makanan terutama makanan yang mengandung lemak karena itu yang menyebabkan si kandung empedu itu kolaps atau konstriksi begitu. Jadi kadang yang mispersepsi itu ketika pasien disuruh USG abdomen itu nggak makan minum sampai lemes gitu ya. Padahal sebenarnya minum boleh gitu. Ya, yang nggak boleh minum susu karena susu juga mengandung lemak gitu ya. Jadi kalau minum air putih justru dianjurkan. Jadi minum air putih justru dianjurkan karena apa? Kita juga butuh untuk mempersiapkan kondisi kandung kemih. Iya, Ya, jadi kandung kemih itu kalau dia nggak ada isinya ya sama saja seperti tadi kandung empedu ya. Jadi nggak bisa kita periksa kondisi dindingnya bagaimana, ada radang atau massa tumor atau tidak ya, kemudian ada batu atau tidak gitu. Jadi harus kita kondisikan kandung kemih itu juga mengembang, ada urin di dalamnya sehingga pasien kita anjurkan untuk minum air putih ya. Jadi bukan minum susu. Nanti kalau minum air putih untuk mengembangkan itu kandung kemih begitu. Baik, dokter. Tapi terus ada juga pemeriksaan ultrasonografi yang bisa pasien datang langsung diperiksa juga bisa. Contohnya USG payudara, USG regio area leher gitu ya. USG ekstremitas itu bisa langsung datang, langsung kita periksa. Gitu. Baik. Artinya USG itu juga bermacam-macam gitu, ya? Betul. Bermacam-macam. Ada yang di daerah tertentu, ada di daerah perut, ada di daerah leher, tangan, kaki, seperti itu gitu. Ya. Tergantung kebutuhannya ya untuk diagnostik apa gitu ya. Iya, betul. Kemudian untuk USG sendiri itu perbedaannya dok antara USG 2 dimensi, 3 dimensi sama 4 dimensi itu apa ya dok? Oke. Ya, jadi semakin waktu berjalan itu teknologi selalu berkembang ya. Oh iya. Begitu pula dengan ultrasound ya. Dulu mungkin hanya ada tersedia ultrasonografi yang 2 dimensi saja, kemudian berkembang ada 3 dimensi, ada 4 dimensi begitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya semua itu dasarnya adalah USG 2 dimensi. 2 dimensi itu sebenarnya membedakan 2 dimensi sama 3 dimensi itu seperti kita kalau dulu belajar matematika itu ada bangun datar dan ada bangun ruang gitu ya. Kalau bangun datar ya bangun datar aja gitu ya, nggak ada ruangnya, nggak ada dimensi ruangnya gitu. Tapi kalau bangun ruang ya ada panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Nah begitu pula juga dengan ultrasonografi 2 dimensi itu nanti gambaran yang muncul ya seperti gambaran datar aja begitu. Nanti tampilan gambarnya berupa gambaran yang berwarna hitam, putih, kemudian abu-abu dan gradasi warna diantaranya begitu. Tapi kalau yang 3 dimensi dan 4 dimensi itu berupa gambaran yang ada ruangnya gitu. Kemudian bedanya apa antara 3 dimensi dan 4 dimensi? Kalau 3 dimensi itu ada ruangnya tapi dia nggak bisa gerak gitu. Kalau 4 dimensi 3 dimensi plus ada movement gitu. Jadi contohnya kalau biasanya untuk untuk pemeriksaan kandungan ya, untuk janin pada ibu hamil gitu. Jadi kita bisa lihat si bayi ini kalau pada 4 dimensi, misal lagi ngempeng jari gitu ya, atau lagi gitu tangannya lagi nutupin muka bisa kelihatan gitu. Cuma kalau 3 dimensi itu ya ada ruangnya tapi dia nggak bisa gerak. Tapi untuk yang 2 dimensi pun meskipun gambarannya datar itu, karena kita bisa gerak-gerakkan tadi yang saya bilang transducernya, sebenarnya kita bisa juga melihat atau memvisualisasi organ itu menjadi sebuah ruang gitu kan, dengan angulasi-angulasi transducer tadi. Jadi meskipun gambarannya datar gitu, tetap kita bisa usahakan melihat sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah gitu. Nanti pembacaannya bisa seperti karena bergerak ya. Bergerak. Untuk dari segi biaya dokter, apakah USG itu mahal? Kemudian ini yang paling penting,
apakah ditanggung oleh BPJS atau tidak? Oke, ya baik, itu hal yang paling penting ya. Iya, yang paling penting. Secanggih apapun pemeriksaannya kalau nggak bisa mengusahakan juga kita Iya, nggak bisa betul ya. sekali. Betul. Tidak Jadi kalau affordable. untuk biaya, kalau mahal atau tidak sebenarnya relatif ya. Iya. Pemeriksaan itu dibutuhkan atau tidak gitu ya. Jadi saya kira mahal atau murah itu relatif ya. Cuma insya Allah masih terjangkau lah. Dan sekarang semua pemeriksaan USG, mau USG apa aja, mau dari atas sampai bawah itu dia ditanggung, bisa ditanggung. Bisa pakai BPJS. Pakai gitu, BPJS. BPJS kesehatan Jadi, ya, Dok, ya. insya Allah bisa sesuai indikasi ya. Ya, berarti intinya USG itu bisa ditanggung oleh, bisa pakai BPJS kesehatan sesuai dengan indikasi ya, Dok. Iya, betul. Jadi betul. jangan khawatir. Iya. Bagi yang punya BPJS kesehatan bisa menggunakan BPJS kesehatannya. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Jadi organ apa saja yang bisa diperiksa dengan USG, Dokter? Oke. Jadi tadi ya, jadi sebenarnya pemeriksaan ultrasonografi itu banyak sekali penggunaannya ya. Jadi mulai dari atas sampai bawah semua organ itu bisa kita lihat menggunakan ultrasonografi. Selama organ tersebut adalah berupa jaringan lunak gitu ya. Sebenarnya jaringan keras pun juga bisa kita lihat seperti tulang ya. Itu juga bisa kita lihat menggunakan ultrasonografi. Cuma memang terbatas. Jadi mulai dari atas nih, USG kepala itu bisa kita lihat untuk soft tissue-nya atau pembungkus kepalanya ya. Lalu bagaimana otak bisa apa enggak gitu dengan ultrasonografi? Sebenarnya bisa pada bayi ya, terutama pada bayi, karena kita tadi ya, kalau tulang itu dia merupakan sebenarnya musuhnya ultrasonografi gitu, karena si gelombang ultrason itu kalau sudah ketemu tulang ya, karena dia densitasnya tinggi sekali, gelombang ultrason itu akan dikembalikan semuanya, akan dipantulkan sebagian besar kembali ke ke alat ya, kemudian dimunculkan di gambar, di monitor itu sebagai bayangan yang berwarna atau gambaran yang berwarna putih gitu pada tulang. Nah, lalu gelombang ultrason itu dia nggak bisa dilanjutkan ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya udah ketemu tulang tengkorak ini, bawahnya yang susah gitu. Nggak ketemu. Jadi parenkim otak itu nggak bisa kita lihat menggunakan ultrasonografi. Nah, tapi bisa kita pakai untuk pemeriksaan otak pada bayi, di mana tulang-tulang tengkorak itu masih ada celah-celahnya, belum menutup sempurna gitu. Jadi kita bisa ngintip lewat celah-celah antar tulang tadi gitu. Kemudian turun ke bawah ada regiocoli leher, itu juga kita bisa gunakan ultrasonografi untuk ngecek kelenjar gondok ya, tiroid ya, kemudian kelenjar kelenjar ludah ya, kemudian pembuluh-pembuluh darah dan otot-otot yang ada di situ gitu. Kemudian turun ke bawah ada pemeriksaan USG mame atau payudara gitu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk memeriksa ada tidak tumor atau kanker di payudara, itu kita bisa gunakan ultrasonografi ya. Kemudian dinding rongga dada itu kan juga masih soft tissue ya, masih jaringan lunak, itu juga kita bisa gunakan pemeriksaan ultrasonografi. Lalu kalau paru-paru bisa apa enggak gitu ya? Paru-paru. Nah, kalau paru-paru itu penggunanya terbatas ya, karena tadi selain tulang ya, ternyata ultrasonografi itu juga punya musuh. Jadi udara itu kalau misalnya dia ketemu sama ultrasound, nanti gambarnya juga putih juga. Ya, jadi di bawahnya, di bawah udara itu akan sulit tervisualisasi gitu. Jadi bisa dipakai tapi hanya di bagian-bagian permukaan saja. Kalau di dalam-dalam itu agak sulit. Kemudian di rongga dada itu ada juga pemeriksaan USG jantung, itu juga bisa. Ya. Kemudian turun ke bawah ada rongga perut ya, yang seperti tadi saya bilang, di perut itu kita bisa lihat liver, bisa kita lihat pankreas, bisa lihat limpa, kedua ginjal, kemudian kandung kemih, kemudian organ-organ reproduksi seperti rahim dan prostat pada laki-laki. Kemudian turun lagi ke bawah, jadi semuanya bisa kita periksa dengan ultrasonografi. Maaf, di organ-organ kemaluan ya, seperti skrotum itu kita bisa lihat untuk melihat periksa testis ya. Kemudian
ekstremitas anggota gerak itu juga bisa kita lihat. Jadi mungkin kalau di ekstremitas itu kita lihat otot, kemudian ligamentum itu kita bisa lihat menggunakan ultrasonografi. Berikut pembuluh darah yang ada di antaranya gitu. Jadi penggunaannya luas sekali, bukan cuma untuk ibu hamil seperti yang tadi di awal gitu ya. Iya, berarti bisa untuk mendeteksi beberapa macam penyakit nih, Dok. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya, Dok, pemeriksaan USG ini sendiri tuh ada kekurangannya nggak sih? Nah, kekurangannya apa, Dok? Oke, jadi memang tidak ada yang sempurna ya. Oh iya. Ya. Jadi secanggih apapun teknologi perfect, pasti ya. ada, ya nobody's perfect, nothing's perfect Iya. ya. Jadi pasti ada kekurangannya. Begitu pula dengan ultrasonografi ini ya. Jadi yang pertama mungkin tadi tidak semua organ masih ada saja yang tidak bisa kita lihat menggunakan ultrasonografi, seperti tulang itu bisa, tapi hanya permukaannya saja karena tadi sifatnya dia nggak bisa melihat menembus ke bawah kalau densitasnya terlalu kuat gitu, terlalu padat gitu ya. Jadi terus udara karena di dalam tubuh kita kan juga ada udara ya, terutama di rongga perut itu salah satunya ada gastrointestinal tract atau saluran pencernaan yang pasti ada udara, karena kita ngomong aja nih kan masukkan udara ya. Jadi kalau misalnya ada udara di situ ya susah untuk memvisualisasi organ yang ada di balik dari udara itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ultrasonografi itu pemeriksaan yang sifatnya operator dependent gitu. Jadi hasilnya bagaimana tergantung operatornya bagaimana ya. Jadi sonografer itu ya orang yang melakukan ultrasonografi itu bisa dokter spesialis radiologi seperti saya, atau dokter umum atau dokter spesialis lain yang atau bahkan radiografer yang sudah mendapatkan pelatihan untuk itu ya. Jadi hasilnya tergantung oleh operatornya ya. Semakin skillnya bagus, tentunya visualisasi gambar juga semakin bagus. Interpretasinya iya gitu. Betul. Dan sebenarnya tidak hanya skill dalam mengambil gambar atau scanningnya saja sih. Jadi dia bergantung juga karena operator dependent ini, gambar yang kita scanning hasilnya itu tidak semua bisa kita rekam dalam sebuah gambar gitu. Jadi dia harus dilaporkan dalam sebuah laporan atau ekspertise gitu. Jadi kita saat real time itu ketemu apa, itu diceritakan, dan tidak bisa semuanya itu direkam di gambar gitu, karena kan kita melihat gambar bergerak di dalam rongga tubuh gitu ya. Jadi itu kekurangannya. Kemudian untuk yang terakhir, Dok, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kan belum selesai sampai sekarang ya, Dok, malah ada varian baru yang Omicron itu. Ini menurut dokter apakah aman untuk melakukan USG di saat pandemi seperti ini, Dokter? Baik, sebenarnya aman tidaknya adalah ketika kita bisa mengkondisikan situasi pemeriksaan itu aman ya. Jadi yang pertama, si dokter juga harus sehat ya. Dokter pemeriksa itu juga harus sehat, nggak boleh terinfeksi. Kalau dia terinfeksi ya nggak boleh praktek ya, harus istirahat gitu. Kemudian pasien juga harus sehat. Jadi kita usahakan ada screening di depan gitu. Jadi dengan rapid antigen, apakah dia positif atau negatif, atau ada keluhan yang mencurigakan ke arah COVID-19 gitu. Kalau misalnya ada ya terpaksa ditunda. Kemudian para medis yang menunjang juga harus sehat gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita menggunakan alat pelindung diri, baik pemeriksa, kemudian para medis ya, harus pakai alat pelindung diri. Jadi masker, gown itu kita pakai ya. Kemudian pasien juga sudah wajib pakai masker. Sekarang itu kan masker itu sudah seperti baju ya, kita pergi kemana itu harus pakai masker gitu ya. Jadi sudah wajib pakai masker. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah di ruang periksa. Di ruang periksa itu kita kondisikan bagaimana supaya namanya ultrasound itu kan dia kontak langsung ya, nggak mungkin jauh-jauhan gitu. Jadi antara dokter dengan pasien itu pasti ada kontak langsung, karena kita butuh menempelkan si transducer yang tadi saya ceritakan gitu. Jadi
di ruang periksa itu kita gunakan tabir ya, tabir antara meja pemeriksa dengan meja pasien dengan pemeriksa dan pesawat USG ya, sehingga harapannya paparan antara keduanya itu inilah minimal. Jadi ya ada tabir di antara kita gitu. Artinya cukup aman untuk dilakukan saat pandemi ini ya, Dok? Ya, aman. Karena sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak akan menularkan istilahnya seperti itu, nggih. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan sobat sehat yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Dria A. Sutikno, spesialis radiologi. Beliau praktek di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 12.00 sampai dengan 14.00 WIB. Sobat sehat bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Dan yang perlu diingat adalah bisa menggunakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Kesembuhan Anda harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat sehat.